www.menti.com ke browser masing-masing ya. Lalu ketik kode 161573 ya. Saya ingin tahu nih dari teman-teman kira-kira pandangan teman-teman terkait konsep kanker ini, apa sih nih penyebab kanker gitu ya. Beberapa mungkin sudah pernah saya informasikan, coba apakah sudah yang masuk atau belum ya, ke www.menti.com lalu ketik kode 161573. Oke, hasilnya coba lihat apakah ada yang respon. Oke, karena ini akan membantu kita nih. Biasanya kalau kita bicara kanker, sebenarnya yang ada di benak teman-teman ini apa? Oke, ini yang menarik ini. Yang kedua itu, mutasi gen. Wow, amazing. Dari sekitar 9 responden. Oke, ya. Jadi emang sebetulnya konsepnya begini rekan-rekan semua. Kalau kita bicara kanker, itu memang semua penyakit kanker pasti ada mutasi gen. Jadi kalau misalnya kita mengatakan lingkungan, atau misalnya asupan, atau makanan, atau kata infeksi virus, polusi, stres misalnya, itu semua bermuara kepada terjadinya mutasi gen. Jadi bisa bersifat langsung atau tidak langsung ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai kanker darah terutama, nah ini kalau kita lihat dari kanker darah ya, teman-teman bisa lihat, ini studi yang baru aja keluar tahun lalu. Jadi mereka berusaha memetakan ini adalah organ ya, organ yang bisa terjadi kanker yang disebabkan oleh akibat apa yang disebut dengan salah ketik internal. Oke. Sedangkan kalau yang di sini inilah organ yang terjadi karena kanker akibat mutasi disebabkan oleh lingkungan atau faktor eksternal gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti paru misalnya. Paru itu penyebab mutasi gennya karena lingkungan, asap rokok seperti gitu ya. Sementara kalau kita lihat misalnya di sini ada serviks nih. Serviks ini penyebab utamanya adalah lingkungan, yaitu apa? Dari infeksi human papilloma virus, ya. Jadi ini adalah kanker-kanker yang memang ujungnya banyak dari infeksi dari lingkungan. Sementara kalau yang lainnya ini kebanyakan justru internal. Internal dalam artian apa? Jadi kalau kita bicara kanker darah yang dari sumsum tulang awalnya, itu sebabnya utamanya adalah salah ketik. Jadi karena memang dari proses penggandaan DNA kita tidak sempurna ya, jarang salah, tapi jarang itu kalau dikalikan sekian miliar akhirnya ketemu juga. Nah, disitulah kanker darah biasanya, karena mayoritas terjadinya mutasi gen karena memang kesalahan secara internal gitu ya. Oke. Memang kadangkala seperti bom nuklir, radiasi itu bisa menyebabkan leukemia juga. Tapi kan kalau bom nuklir kan tidak selalu terjadi tiap hari gitu ya. Oke. Nah, lalu kita lihat apa itu leukemia? Ya, leukemia adalah kanker darah ya. Dia berasal dari sumsum tulang. Memang kadang-kadang dari sisi simptomnya atau gejalanya, kadang orang seperti kelelahan ya, seperti kurang bergairah, mungkin agak pucat. Kenapa? Karena di darahnya itu, di sumsum tulangnya terlalu banyak sel darah putih. Nah, kalau kita bicara kanker darah, biasanya itu dari sel darah putih, bukan sel darah merah ya. Nah, karena sel darah putihnya banyak sekali, akhirnya mendesak pertumbuhan sel darah merah. Karena sel darah merahnya berkurang, nah itu yang kita bisa lihat ternyata memang terjadi tadi efek-efek yang tadi, lemah gitu ya, pusing ya, gitu, dan terjadi dalam waktu lama gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini adalah berbagai macam sel ya, awalnya sumsum tulang. Kalau kita lihat jenis selnya ada dua macam, ada yang kelas myeloid, ada yang kelas limfoid. Nah, nanti kita akan bicara mostly yang ada di sini nih, yang kelas myeloid gitu ya, kelas myeloid. Nah, kalau kita bicara kanker darah seperti leukemia, terutama kita nanti akan bicara sebetulnya specifically terkait dengan chronic myeloid leukemia. Jadi kanker darah dari jalur myeloid. Myeloid ini nanti biasanya yang menjadi sel darah putih seperti makrofage, neutrofil, biasa sel-sel yang penting untuk melawan virus, melawan bakteri gitu ya. Oke. Nah, ini kenapa saya paparkan di sini gambarnya Karim Abdul Jabbar. Nah, ini mungkin teman-teman yang kelas old ya kayak saya gitu ya. Karim Abdul Jabbar ini pebasket ulung ya, di zamannya LA Lakers dulu. Oke. Dia adalah atlet gitu ya, dan dia terkena chronic myeloid leukemia. Ini menunjukkan apa? Bahwa dia terkena leukemia bukan karena dia tidak sehat, dia ikut pola sehat, akan tetapi memang karena sel darah tubuh kita itu tidak sempurna ya dalam penggandaan DNA-nya. Nah, itu ada kesalahan yang terjadi. Nah, kesalahan-kesalahan itu bisa menyebabkan kanker gitu ya.
Nah, ini yang kita harus pahami. Jadi mutasi gen adalah pendorong terjadinya kanker, dan khusus mengenai kanker darah bisa terjadi pada semua orang. Ya, ini bukan kutukan, ini bukan karena mungkin dia kurang sehat, enggak. Ini memang bisa terjadi pada anybody, ya. Terutama kalau chronic myeloid leukemia biasanya memang pada adult, ya, pada dewasa, orang-orang dewasa. Oke. Nah, saya mau putarkan sedikit video, ya, terkait dengan mekanisme genetiknya. Kita bisa lihat, mudah-mudahan suaranya terdengar jelas. Kali ini kita akan belajar mengenai kromosom Philadelphia yang ditemukan di sel kanker darah. Tubuh kita punya miliaran sel, dan setiap sel memiliki inti, dan di dalam inti ada kromosom. Ada semuanya 23 pasang kromosom. Kromosom terbentuk dari DNA, yaitu molekul yang menyandi pesan apa yang harus sel lakukan atau perbuat. Nah, bagian dari DNA juga disebut gen. Gen membawa informasi yang membuat kita. Misalnya, DNA akan menentukan corak warna rambut atau juga warna mata kita. Gen juga menentukan kapan sel kita memperbanyak diri, tumbuh, dan juga mati. Ketika sel memperbanyak dirinya, sel menggandakan materi DNA atau kromosomnya. Kromosom Philadelphia adalah kromosom yang telah termutasi dan ditemukan secara khusus pada sebagian kasus leukemia. Kromosom Philadelphia adalah fusi antara kromosom nomor 9 dan 22. Bagian dari kromosom 9 di mana terletak gen ABL1 dan bagian dari kromosom 22 di mana gen BCR terletak, kedua bagian tersebut bertemu dan membentuk kromosom termutasi dan dikenal sebagai kromosom Philadelphia karena ditemukan di laboratorium kota Philadelphia. Kromosom Philadelphia menyebabkan sel memproduksi protein tyrosine kinase BCR-ABL dalam jumlah yang sangat banyak dan mendorong perbanyakan sel kanker darah. Untungnya, ada obat terapi target tyrosine kinase inhibitor dalam bentuk tablet yang wajib diminum setiap hari guna menghambat aktivitas tyrosine kinase BCR-ABL dan menghambat pertumbuhan sel kanker darah. Informasi selanjutnya bisa dilihat di Cancer Research UK. Ya, ini salah satu website yang cukup bagus, ya, Cancer Research UK, cukup otoritatif. Baik, nah saya akan bagi topik yang akan saya bahas menjadi 3, ya. Jadi yang pertama adalah identifikasi pasien leukemia, ya, terkait dengan apa sih kepentingan tes genetik BCR-ABL. Jadi ini adalah pertanyaan yang akan menjiwai seluruh presentasi saya. Itu apa sih pentingnya tes genetik BCR-ABL? Kita sudah tahu bagaimana awalnya BCR-ABL. Nah, tujuan yang pertama adalah apa? Untuk identifikasi pasien leukemia yang memiliki Philadelphia kromosom. Karena leukemia itu banyak. Ada yang dari kelas mieloid, ada yang dari kelas limfoid, ada yang akut, ada yang kronik. Nah, dari segala macam ini, ya, kita pengen tahu yang mana yang positif BCR-ABL. Nah, biasanya kalau BCR-ABL positif itu untuk menegaskan bahwa pasien leukemia termasuk yang kasusnya adalah chronic myelogenous leukemia atau CML, ya. Jadi ini penting sekali. Walaupun sebetulnya para dokter melihat di bawah mikroskop dia sudah punya gambaran, oh ini kayaknya karena CML nih. Tapi secara formal penegakan diagnosis harus dilengkapi dengan hasil data tes lab, yaitu bagaimana status dari Philadelphia kromosom atau sekarang digunakan tes BCR-ABL. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana diagnosanya, jadi pertama diambil sumsum tulang, ya, contoh sumsum tulang di biopsi. Nah, ini zaman dulu nih, ketika belum ada PCR, ya, yaitu di bawah mikroskop untuk melihat translokasi ini. Nah, tapi untuk bisa melakukan ini perlu keahlian sangat khusus. Nah, tapi sekarang jadi lebih mudah dengan melakukan tes PCR, ya, sama seperti COVID gitu, ya. Jadi nggak perlu dipurifikasi virusnya, cukup dicari aja genetiknya gitu, ya. Nah, sama. Jadi kita lihat genetiknya, ini kira-kira gambar di laboratorium seperti ini, gitu, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat datanya, BCR-ABL itu sebetulnya ada beberapa tipe, ya, ada beberapa tipe. Ini adalah tipe yang cukup common, yang cukup umum ditemukan di Indonesia. Jadi tim kami pernah melaporkan di dalam jurnal ilmiah setelah kita mengumpulkan data dari 400 pasien yang diduga suspek CML yang dirujuk ke kita ingin tahu sebetulnya berapa banyak subtipenya.
Jadi subtipe BCR-ABL itu sebetulnya ada beberapa contoh. Jadi di sini misalnya disebut dengan mayor, tipe mayor. Itu mayor ada dua, ya, dua-duanya disebut P210, ya, P210. Dan ini berkontribusi kalau di data kita di Indonesia minimal yang dikirim ke KB Genomics itu ada sekitar hampir 90% secara kombinasi totalnya. 90% adalah kasusnya yang mayor. Nah, sisanya yang minor sekitar 10% terbagi dua. Ada yang disebut dengan minor atau P190 dan ada yang mikro atau P230. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu melakukan tes di kami, itu kami sebutkan tipenya apa. Jadi kita sebutkan tipenya, transkripnya B3A2, transkripnya dan molecular weight-nya 210. Ini penting sekali sebetulnya untuk mengetahui. Jadi kalau pasien baru, kami sangat anjurkan wajib periksa BCR-ABL yang kualitatif, ya. Hasil kualitatif itu kita bisa tegakkan ya atau tidak. Kalau iya, tipenya yang mana? Ini penting sekali. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini penting. Yaitu topik yang kedua, yaitu apa kepentingan tes genetik BCR-ABL? Karena ini untuk pengobatannya. Jadi obat imatinib mesylate atau tyrosine kinase inhibitor itu penting sekali diberikan hanya pada pasien yang sudah terbukti dia BCR-ABL-nya positif, ya. Dan tentu kita juga harus tahu tipenya yang mana. Nah, bagaimana cara kerja obatnya? Ini adalah cara kerja obatnya. Jadi ini adalah gambaran protein BCR-ABL, ya. BCR-ABL dia adalah enzim, ya. Enzim tyrosine kinase. Nah, sebagai enzim tyrosine kinase, dia adalah kinase, artinya apa? Dia mentransfer ATP, ya, ke protein yang lain atau ke dirinya sendiri, gitu, ya. Nah, kalau dia bisa mentransfer ATP ke dirinya sendiri di sini, akhirnya mengeluarkan ADP, dia jadi aktif. Nah, kalau dia jadi aktif, dia akan mendorong pembelahan sel, perbanyakan sel, dan itu nanti fenotipnya adalah CML dalam hal ini, gitu, ya. Oke, nah, makanya sekarang dengan adanya teknologi biologi molekuler bisa didesain obat yang sangat spesifik, namanya imatinib. Imatinib ini dia bisa memasuki seperti lock and key, seperti kunci dan lubang kunci dengan presisi. Nah, kalau ini dia bisa melakukan, ATP tidak lagi bisa dikonversi menjadi ADP dan akhirnya ini jadi tidak aktif, gitu, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat apa yang kita ingin targetkan, jadi ini awalnya pasien yang baru saja terdiagnosa, banyak sekali, ya, banyak sekali translokasi BCR-ABL. Nah, ketika di awal seperti ini, ya, makanya kita harus hitung. Cara menghitungnya adalah proporsi. Jadi proporsi BCR-ABL per ABL total. Jadi kalau dalam tubuh kita juga ada ABL, ya, tidak karena BCR-ABL ini terjadi hanya di sumsum tulang, ya, di darah, ya. Tidak dia terjadi di organ yang lain, ya. Jadi kalau pasien CML, dia lokasinya hanya di darah saja. Nah, tapi tentu sel lain punya ABL juga. Nah, caranya kita akan lihat proporsinya. Jadi kalau misalnya proporsinya itu 100%, itu artinya apa? Ya, ini adalah baseline kita, mayoritas. Kadang-kadang hasilnya bisa lebih 100%, artinya apa? Berarti banyak sekali memang, artinya banyak sekali. Tapi biasanya rata-rata kalau kita lihat untuk pasien-pasien baru itu bisa antara 40, ya, 20 sampai mungkin 100% gitu. Artinya memang banyak sekali sel-sel yang telah termutasi BCR-ABL, jumlahnya banyak gitu. Nah, tujuan dari terapi imatinib mesylate apa? Yaitu supaya kalau ini dihambat, maka enzim tidak bisa bekerja lagi. Kalau enzim tidak bekerja lagi, sel itu nanti terhambat, dia tidak bisa membelah. Akhirnya apa? Jumlah sel tumornya, sel kanker darahnya berkurang, sehingga sel normalnya mulai makin banyak. Nah, harapannya dari sekitar 100% yang banyak ini, kita harapannya bisa mencapai 0,1%. Jadi ada 3 kali 10 pangkat 3, jadi 1000 kali penurunannya, ya. Dari 100 bukan cuma 10%, bukan cuma 1%, tapi 0,1%. Ini targetnya, ya. Ini yang harus dicapai dalam pengobatan selama 1 tahun. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Nah, kita menggunakan GeneXpert. Nah, mungkin teman-teman ingat GeneXpert? Ya, ini mesin yang sama sebetulnya dipakai untuk COVID-19. Nah, ini kan rame nih, tes cepat molekuler gitu, ya. Ini kebetulan kita juga punya sebetulnya GeneXpert di KB Genomics, ya. Tapi untuk COVID kita tidak menggunakan ini, kita menggunakan RT-PCR yang lain. Tapi saya ingin mengatakan dengan GeneXpert ini kita bisa menghitung BCR-ABL secara kuantitatif,
gitu. Ini yang cartridge-nya. Jadi kalau kita mau tes COVID, ya tinggal cartridge-nya diganti. Jadi diganti yang untuk COVID. Nah, tapi karena kita nggak tes COVID pakai ini, kita gunakan untuk BCR-ABL gitu ya. Nah, kembali ingat rekan-rekan ya, kenapa di awal itu kita penting sekali untuk mengidentifikasi subtype-nya. Ingat, dari sekitar 420 pernah kita periksa di tahun 2016 ya, kita ternyata tidak semuanya adalah mayor. Nah, padahal yang diperiksa oleh gene expert cuma yang tipe mayor saja gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien gitu ya, dia tidak tahu subtipenya apa dan hasilnya negatif 0 gitu ya, wah persentase 0, ini hati-hati. Yang kita khawatirkan adalah pasien sebetulnya memiliki yang subtipe 190 atau yang 230. Karena kalau subtipe di awal pasien adalah 230 dan 190, maka dia tidak bisa menggunakan gene expert. Karena gene expert hanya mendeteksi yang ini, P210 saja. Nah, makanya perlu dikomunikasikan ke laboratorium apakah ada cara lain untuk melihat efektivitas dari obat gitu. Oke. Nah, maaf ya. Dokter, saya di full screen kan, Mbak? Oh, di full screen kan? Oke, sebentar. Iya, biar lebih jelas. Oke, baik. Sebentar. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat mungkin secara lebih detailnya lagi, ini bisa terlihat di sini ya. Jadi ini adalah gambaran dari proteinnya. Oke, inilah proteinnya. Jadi kalau namanya ada P210 ini sebenarnya proteinnya. Tapi kalau ini adalah informasi genomnya gitu ya. Jadi pastikan rekan-rekan yang pernah diperiksa harus tahu tipenya yang mana. Jadi sekali lagi kalau mau diperiksa gene expert harus yang P210. Kalau tipenya lain bagaimana? P190 sama P230 informasikan ke klinisi atau informasikan ke laboratorium ya, supaya jangan menggunakan gene expert. Oke, baik. Nah, ini adalah apa yang disebut dengan targetnya. Jadi kalau misalnya awalnya sekitar 100%, harusnya turun menjadi harapan kita minimal 0,1%. Ya, sekitar 0,1% gitu ya. Jadi rekan-rekan ada juga yang bertanya, kalau 0,1% saja gimana stabil? Ya nggak apa-apa, sebetulnya stabil gitu ya, insya Allah nggak apa-apa. Nah, harapannya kalau bisa sampai 0,01% gitu ya. 0,1% itu apa yang disebut dengan deep molecular response. Nah ini, jadi semakin sedikit yang positif gitu ya. Kalau sampai MR5, ini keren banget nih ya. Ini berarti betul-betul very ultra deep misalnya gitu ya. Nah, setahu saya untuk gene expert dia kadangkala bisa sampai 0,01%. Ya, kami belum tahu lagi nih apakah ada yang lebih reliable, teknik yang lebih dalam lagi ya, seperti ultra deep ini gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang ada di Caltech InnoLab terkait hasil. Nah, kalau misalnya hasil yang kita sebutkan dalam international scale berapa persen? 42%, berarti masih tinggi ya. Harapannya dalam setahun konsumsi obat imatinib mesylate mudah-mudahan mencapai angka 0,1%. Nah, memang konsumsi obat ini harus setiap hari ya, setiap hari. Boleh tidak berhenti minum obat. Nah, ini memang ada uji klinis ya, uji klinis sudah dimulai 2 tahun yang lalu hanya untuk pasien CML yang berhasil mencapai deep molecular response atau MR4 sekitar 0,1% selama minimal setahun. Nah, mereka yang sudah bisa mencapai ini dalam waktu setahun diikutkan di trial ini. Nanti kan akan dilihat berapa lama mereka bisa stop obat gitu ya. Nah, tapi sekali lagi stop obat belum menjadi indikasi rutin ya. Jadi emang ini obat ini harus diminum tiap hari ya Bapak Ibu gitu ya. Bagi yang berhasil positif. Nah, yang terakhir, apa kepentingan tes genetik BCR-ABL? Jadi yang pertama tadi untuk identifikasi pasien ya, karena tidak semua pasien leukemia positif dengan BCR-ABL ya. Jadi tidak semua pasien leukemia bisa diberikan obat imatinib mesylate. Yang kedua, pemeriksaan ini juga penting untuk monitoring ya, kita ingin monitor apakah jumlah sel leukemia berkurang. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu, yaitu untuk deteksi resistensi terhadap obat TKI ya, karena begini, setiap pasien kanker itu secara umum genomnya tidak stabil ya. Kalau kita bicara leukemia berarti stem cell di sumsum tulangnya memang sudah tidak stabil. Karena dia tidak stabil, memungkinkan sekali terjadi variasi-variasi gen. Sama seperti SARS-CoV-2, seperti COVID. COVID itu juga genomnya nggak stabil, ya. Bisa jadi dia ada mutasi tambahan. Nah, khusus untuk pasien leukemia,
mutasi tambahan bisa terjadi dan itu bisa menjelaskan sebagian kasus di mana pasien resisten, ya. Tidak turun-turun, ya, setelah dilihat molekular response tidak turun-turun. Jadi kalau kita lihat pasien diagnosa di sini, ya, diagnosa di sini di waktu ini, ya. Jadi kita ingin tahu apakah tipenya setelah didiagnosa dimulai obatnya ya positif BCR-ABL dimulai. Nah, idealnya setiap 3 bulan dites secara kuantitatif, ya, dimonitor. Tapi kalau di Indonesia memang saya lihat perusahaan farmasinya memberikan support setahun sekali, ya, setelah setahun mereka akan support untuk tes, ya. Mudah-mudahan setelah setahun turun, ya, 0,1%. Nah, tapi apa yang terjadi untuk sebagian pasien ternyata dalam waktu setahun, ini kalau misalnya ini 1 bulan pertama, bulan kedua, sampai ini bulan ke-12 gitu, ya. Oke. Nah, harapannya major molecular response sudah terlihat di bulan ke-6. Harapannya, ya, sudah tercapai di bulan ke-6. Makanya di bulan ke-12 bahkan kalau bisa lebih turun lagi gitu. Tapi sebagian pasien hanya berhenti di sini, stuck di sini, sekitar 1%, kadang-kadang 10% gitu, ya. Dan ini memang mengkhawatirkan. Nah, memang dari beberapa literatur penyebab utama yang kita ketahui biasanya adalah pertama, minum obatnya tidak setiap hari, ya. Memang kalau dalam ini sulit untuk ditoleransi, ya. Bahkan dalam studi itu tidak minum sehari saja dalam 30 hari itu dampaknya cukup besar, ya. Karena memang obat ini tanda kutip tidak menyembuhkan, dia hanya membatasi kerja dari enzim ini, enzim BCR-ABL. Begitu enzimnya dilepas, dia akan aktif lagi, gitu, ya. Dia tidak membunuh selnya langsung, kecuali kalau sumsum tulang transplantasi, ya. Total sumsum tulang transplantasi, nah itu mungkin salah satu cara yang ultimate, gitu, ya. Nah, apalagi yang menyebabkan mungkin ini setiap hari nih diminum tapi kok tidak turun-turun, gitu, ya. Mungkin karena ada mutasi ABL. Kenapa mutasi ABL? Ya ini karena sistem genomnya sudah tidak stabil, ya. Makanya memungkinkan sekali adanya mutasi-mutasi tambahan. Ini yang di luar kendali kita. Ini bisa terjadi, gitu. Nah, ini menjadi concern juga karena imatinib mesylate itu bisa menimbulkan infertilitas, ya, pada pria dan juga pada wanita yang ingin hamil. Itu perlu didiskusikan pada klinisi. Karena apa? Karena kalau sampai mereka tidak minum obat setiap hari, gitu, ya, itu ada resiko. Makanya memang harus dikomunikasikan apabila ada rencana untuk kehamilan, gitu, ya, terutama ke klinisi sehingga mereka bisa jelaskan apa resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi, ya. Oke, ini adalah gambaran-gambaran mutasi yang bisa terjadi. Ini adalah obatnya, imatinib, ini nilotinib dan adrasatinib. Di Indonesia ini yang sudah rutin, sudah masuk dan di-approve dan oleh BPJS adalah imatinib dan nilotinib, gitu, ya. Oke, nah untuk nilotinib adalah generasi yang terbaru dari imatinib, gitu, ya. Hanya saja ada satu titik mutasi yang paling susah untuk ditangani, yaitu apa? Mutasi T315I. Ini yang paling susah. Tapi kalau misalnya dia mutasi selain itu, gitu, ya, seperti di sini contohnya yang lain, gitu, ya, ini masih bisa ditangani oleh nilotinib. Kenapa nilotinib bisa bekerja lebih baik? Karena desainnya dia lebih fleksibel. Jadi ini kalau ini gambarkan, ya, yang warna abu-abu ini adalah permukaan dari enzim. Nah, makanya banyak kerut-kerutan gini, ya, Bapak Ibu sekalian, kerut-kerutan. Yang warna hijau adalah bentuk molekul kimia dari imatinib mesylate yang warna hijau ini. Jadi dia bisa snug in, jadi dia bisa kayak kunci, masuk ke lubang kunci dengan baik, gitu. Akan tetapi obatnya imatinib ini agak kaku dia. Jadi kalau misalnya ada mutasi di tempat lain sekitar sini dan sini, ini akan mental, dia tidak bisa mengikat lagi. Nah, makanya oleh para ahli, para ilmuwan dibuatkan generasi terbaru. Nah, ini adalah struktur kimia dari nilotinib. Dia lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel. Dia ada kandungan lemaknya juga, saya mengikat dengan lemak dengan lebih baik. Jadi kalau bisa ada mutasi dia masih bisa merangkul, masih bisa mengikat, gitu. Ini menyebabkan sebagian klinisi bahkan sejak awal langsung memberikan nilotinib, tidak lagi bahkan imatinib, gitu, ya. Karena di sini memang lebih mudah untuk mengikatnya, gitu, ya. Jadi lebih fleksibel, gitu. Tapi sekali lagi kalau ada mutasi 315I, nah itu memang berat. Karena kalau memang seperti itu berarti harus mungkin menggunakan yang terakhir, yaitu dengan transplantasi sumsum tulang. Baik, ini adalah slide terakhir, ya. Jadi tes Philadelphia kromosom atau sekarang lebih mudah digunakan dengan tes BCR-ABL dengan teknik real time PCR, quantitative real time PCR adalah tes rutin untuk apa? Satu,
penegakan diagnosis. Ya, penegakan diagnosis ini wajib dilakukan. Dia bisa secara kualitatif, yaitu hasilnya positif atau negatif. Yang kedua, untuk memantau efektivitas terapi imatinib mesylate. Ya, nah kita harus tahu ya kelemahan dari tes kuantitatif, karena hanya bisa pada yang subtipe mayor, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa pada minor atau mikro. Dan ini harapannya kita bisa lihat, mudah-mudahan pasien mencapai mayor nih, major molecular response dalam waktu setahun. Gitu. Kalau misalnya tidak tercapai apa? Ya mungkin dikhawatirkan ada mutasi, dan kita berharap mutasinya masih bisa ditangani oleh nilotinib. Gitu. Nah ini yang ketiga. Kalau untuk menentukan obat pindah, misalnya awalnya pakai imatinib, kapan bisa pindah ke nilotinib misalnya, ya tadi ada nggak mutasi yang terjadi. Kalau ternyata mutasinya di T315I, nah apa boleh buat, berarti nanti klinisi akan memberikan opsi-opsinya. Memang kalau kita lihat yang terakhir ya, pengobatan yang terakhir adalah sumsum tulang transplantasi. Tapi saya tidak tahu apakah mungkin ada kemoterapi ya yang mungkin bisa jadi alternatif, walaupun mungkin efektivitasnya tidak sebaik mungkin transplantasi, karena memang transplantasi sumsum tulang pun juga ada risiko-risiko yang lain juga gitu ya. Baik, ini yang biasa saya sampaikan Mbak Tari. Mudah-mudahan tidak tidak melewati waktu ya. Jadi berapa menit ini tadi? 2 menit lebih terlewat. Ya, saya lihat dari banyak pertanyaan cukup bagus yang sudah dimasukkan oleh Mbak Tari tadi ya. Nanti kita bisa mulai jawab. Silakan. Mungkin kita lihat presentasi berikutnya. Ya, terima kasih kepada Pak Ahmad. Jadi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari narasumber kedua kita, yaitu Dr. Dedi. Dan untuk saat ini Dr. Dedi juga sudah bergabung dengan kita. Pada Dr. Dedi, silakan Dok. Ya, oke. Baik, terima kasih Tari. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Setelah tadi Pak Ahmad banyak menuturkan tentang pilihan terapi dan pemeriksaan juga, sesi kedua kali ini saya akan mencoba membahas mungkin dari sisi diet atau makan ya, untuk pasien atau penyintas kanker. Nanti juga saya singgung terkait dengan untuk kasus-kasus leukemia maupun untuk kasus kanker saluran cerna ya, terutama saluran cerna bagian atas ya, JAST juga ya. Oke, materi saya sampaikan dengan judul peran nutrisi pada pasien kanker. Jadi kita ketahui bahwa kondisi kanker sendiri memiliki banyak manifestasi. Salah satunya yang paling sering juga dialami oleh pasien kanker adalah gangguan gizi atau malnutrisi. Jadi kalau kita bicara malnutrisi di sini, sebetulnya malnutrisi itu punya dua pengertian ya. Jadi bisa gizi lebih